Buat gue investasi itu bukan bikin lu kaya, tapi buat mencegah lu jatuh ke garis kemiskinan. Capai dari spekulasi sesaat. Investasi sejati adalah perhitungan matang yang dibangun oleh kebiasaan disiplin. Jangan FOMO. Habit tuh buat ngebangun nyali, mental, sama rasa biasa meletakkan uang besar ke instrumen investasi. Usia lu 20 tahun ya gedein human capital lu. Betul, ya. Nah, kalau human capital lu, skill set lu bagus, modal lu kuat, networking lu kuat, ngapain lu berharap 20% per bulan kalau lu bisa ngasilin 1000% per bulan? Dia. Semakin usia bertambah, fokus harus bergeser dari human capital ke money capital. Passive income harus mengcover biaya hidupmu. Inilah financial freedom. Lu melakukan investment itu ketika semua kebutuhan, tanggung jawab, utang lu udah selesai. Beres. Minjem duit untuk investasi itu, Bu. Mau mengubah hidup, berubah sih hidup lu berutang. Pilihan instrumen sudah sangat mudah. Mulailah dengan reksadana atau obligasi yang legal dan diawasi. Jadikan habit ini sebagai safety net. Jangan sampai suatu hari kamu dapat momentum dan kamu cuma jadi orang yang sempet kaya. Ayo, mulai dulu aja. Karena masa depan nggak akan nunggu. Download Ajaib sekarang. Oke, selamat siang Mas Ferry, Kak Theo. Halo. Terima kasih Halo. sudah bertandang ke Ajaib. Oke, mungkin dari Mas Ferry dulu kali ya. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa? Kemudian mungkin buat teman-teman yang belum kenal nih, kemudian kesibukan akhir-akhir ini, background singkatnya seperti apa sih? Bisa ceritain dulu nih ke investor Ajaib. Oke. Perkenalkan, nama saya Ferry Irwandi, SAMM MBA. Nah, jadi edukasi formal saya semuanya full ekonomi, lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, S2-nya di Australia, sekarang lagi ngambil doktor di Monash University di Data Science. Sekarang lagi sibuk ya main-main lah. Coba-coba main-main untuk buat perguruan tinggi gitu ya. Terus juga lagi running juga konsultan finance untuk urusan pajak, urusan laporan keuangan, segala macam, urusan materi perusahaan dan segala macam. Terus juga buat media, Malaka Media, bikin penerbitan buku Malaka Book, dan beberapa lini bisnis yang lain. Sama ada baru ngebangun juga satu badan usaha riset dan inovasi gitu untuk menghimpun UMKM yang punya terobosan kayak misalnya Paving Block Plastik kemarin. Itu kita coba bikin ekosistem yang sustain lah buat UMKM ini supaya mereka bisa geser dari informal ke formal. Nah, itu sih. Ya sama apa ya, nonton anime. Oke. Kalau Kak Theo sendiri gimana, Kak Theo? Gokil Mas Ferry, gila. Wibu legenda ini. Legend Wibu. Legend Wibu nih. Halo, nama gue Theo Derik. Gue basically very simple, gue entrepreneur, creator. Mungkin tahun ini karena ada buku jadi mega bestseller author. Wow. Ya, jadi kerjaan gue bikin pameran, ada creative agency juga, ada corporate event juga. Jadi basically kita ekosistem B2B lah. Terus puji Tuhan juga karena ada momentum sekarang lagi banyak rezeki juga ya dari konten, jadi lagi menikmati aja. Kemudian kemarin baru selesai bikin IP baru, Her Era namanya, untuk empowering high value women sama Eva Alicia. Kita baru selesai pameran di Peak Avenue, itu main atriumnya kita sewa. Puji Tuhan kemarin 4 hari kita dapat sekitar 40.000 crowd. Jadi lagi very happy aja, wah gila, puji Tuhan nih gitu. Jadi itu sih vibes-nya masih itu. Dan karena bikin Her Era, pertama kalinya juga gue bikin collab post joget-joget TikTok sih. Sama siapa itu ya? Iya, dipaksa. Rera udah berapa lama sih? Her Era baru 2 volume. Baru tahun ini dimulai. 2025 ini. Iya. Gitu. Jadi nextnya kita akan upscale, tes market lain, terus keliling keluar kota juga. Udah banyak keluar kota yang approach kita karena tahu kan kalau buat cewek itu nggak ada ekonomi downturn tuh nggak ada. Kayak dari hari kemarin kita bisa lihat orang belanja kantongnya Iya. gitu. Jadi Ada lipstick effect namanya. Gimana pun kondisi ekonomi itu, iya, gue harus nih, Itu. gua harus beli nih. itu. Gimana, Mas Ferry? Apa namanya? Lipstick effect. Effect. Jadi kalau dalam turnover ekonomi itu, kalau untuk nguji, orang kan selalu bilang ekonomi jatuh tuh lihat aja daya beli itu kadang nggak bisa korelatif. Nah. Karena basis
dunia ini setelah shifting ke digital, semua marketplace buka. Ketika mereka sulit, ekonominya sulit, malah dorongan untuk buying belanja itu gede untuk perempuan. Jadi kayak walaupun gue lagi susah, gue masih bisa lo beli skincare yang gue mau. Nah itu lipstick effect. Impulsive buying. Iya. Kemarin hari-hari 4 hari nggak ada Nggak lah, ada. Indonesia turun nggak kelihatan. Ya kalau dari situ ya enggak. Karena ke momen itu. Iya. Jadi kayak, wow. Luar biasa. Ada lagi? Udah lagi sibuk-sibuk itu aja, sama lagi main game Pokemon aja. Jadi menikmati masa-masa awal jadi influencer. Early stage Iya, influencer. masih norak-noranya. Ih, lumayan ya begini dibayar gitu. Gak harus kaya dulu kok buat mulai, tapi mulai habitnya dulu biar bisa tenang. Download Ajaib sekarang. Oke. Ya, ini ada hook question ya. Sebenarnya kalian bisa kembangin juga. Kalau kalian flashback dulu, alasan pertama kali mulai investasi itu gimana sih sampai ke titik ini dari investasi ya? Cuma nanti kalian bisa kembangkan, bisa sambungkan ke hal-hal yang lain mungkin yang lebih fundamental atau gimana? Siapa dulu yang mau jawab? Bebas. Gue dulu ya. Ya, boleh. Oke. Yuk. Jadi mungkin konteks backgroundnya dulu nih. Gue ini kan anak single parent, menengah bawah, di pinggiran Mangga Besar, di Gang Pepaya lah. Jadi neighborhood environment gue tuh biasa orang dipukulin debt collector, judi, dan prostitusi. Jadi kata investasi di neighborhood itu tuh nggak ada lah. Neighborhood itu tuh cuman kayak, ya semoga lu nggak kelilit utang lagi atau lu nggak ke blacklist bank. Jadi standarnya kayak gitu neighborhoodnya. Jadi dulu ketika gue sekolah itu juga pakai beasiswa dan keterangan tidak mampu dari gereja, kuliah juga bayar bareng nyokap. Jadi yang gua ngerti adalah satu. Ini belum ngomong investasi ya. Yang gua ngerti cuma satu. Gua harus bisa pakai duit sedikit cari duit banyak. Itu dulu yang di otak gua. Itu dulu yang di otak gua. Karena environment gua ada environment yang nggak apa-apa nyicil, yang penting masih enteng di kantong. Nggak apa-apa nyicil, yang penting angkanya masih masuk. Nggak ada tuh investasi. Nggak ada yang ngajarin gitu. Sampai at the moment lulus kuliah terakhir, puji Tuhan dapat kesempatan bikin pameran. Ya kan? Pameran kayak gini kayak era kemarin gue kerjain dari 2016 itu di Grand Indonesia pertama kali. Masih ada rekam jejak digitalnya namanya Kota Tua Market. Itu kita bikin pameran 100 tenan, omset sekitar 650-an juta, bersih sekitar 40%, 270-280 juta, itu 100 juta bersama saya. Nah, udah dapet duitnya, baru mikir, ini duit diapain ya? Oh, baru dari situ nanya-nanya juga ke orang, nanya juga ke teman mama yang punya toko atau apa. Tapi kan kalau orang tua dulu nggak ngerti investasi juga, dia cuma ngomong, depositoin duit lu, jangan di bank aja. Ya udah, waktu itu pertama kali ke bank, ya kan. Udah gitu masih bukanya pakai biliet fisik. Kalau sekarang kan gampang banget. Mau buka deposito? Ya. Dulu kagak ada kan, biliet ditekuk-tekuk, dilipet, ditanda tangan, bawa pulang. Mulai dari situ. Intinya cuma satu, gua. Yang penting gua dapet duit, spare-nya banyak. Ini jadi cadangan masa depan gue nih. Either buat peluang bisnis, either yang sekarang kita sebut investasi. Tapi di early stage gue belum mikir kata investasi. Gue cuma menyiapkan dana nganggurnya aja. Gitu. Along the way baru belajar pelan-pelan. Gitu. Oke, saat itu berarti yang dari momen 2016 itu ya? Dari kegiatan itu? Iya. Itu kan satu event, ngasilin 250 juta. 50 jutanya kita taruh buat DP event berikutnya. 200 juta kita bagi 2, 100-100. Udah, begitu awalnya. Abis ini jalan lagi nggak? Jalan lagi terus, event terus sampai sekarang. Cuman kan itu pandemi mati awalnya. suri. Ini awalnya. Gitu. Siap. Kalau Mas Ferry boleh nih. Oke, kita pakai definisi investasi universal dulu. Seru ini. Berat ya. Bukan, maksudnya kan sebenarnya kalau yang dinamain investasi itu harus bisa kasih cash flow dalam periodik, kayak bulanan, pembagian yield segala macam, itu investment. Ada yang namanya store of value, itu kan dua hal yang berbeda sebenarnya. Tapi kan secara generik, secara keseluruhan orang tahunya investment itu adalah sesuatu yang lo lakuin dan menghasilkan nilai tambah ke kemudian hari. Iya. Pertama kali melakukan investasi ya itu ke diri sendiri sih. Awalnya banget ke diri sendiri, kayak gue ngebekali diri gue dengan knowledge yang cukup, dengan tujuan dan purpose yang cukup, terus yang nantinya bakal gue panen di kemudian hari gitu. Misalnya waktu SMP gue sempat berada dalam kondisi pertumbuhan yang kecil gitu ya, terus gemuk gitu. Terus gue mulai ngeinvestasiin diri gue sendiri gitu. Gue mulai berpikir kayak gimana caranya pertumbuhan ini bagus, kayak gimana caranya badan gue kurus gitu kan. Jadi kan itu gimana?
badan? SMP itu tinggi 158, berat sekitar 60-an. Cabi lah ya. Iya, waduh. Dari cabi. Buntel gitu. Keluar dari SMP itu 171. Keluar tamat SMA itu 171. Nah, itu kan salah satu bentuk investment kepada diri sendiri nih. Semua yang gue lakuin, semua hal-hal yang gue store dalam diri gue, fitness, nge-gym segala macam. Nah, waktu masuk di STAN mulai paham ada yang namanya deposito, ada yang namanya obligasi, karena mata kuliah kan, obligasi itu jadi mata kuliah banget kan. Ada yang namanya, ternyata negara bisa loh ngasih investment, dan penjamin paling aman untuk sebuah investasi ya apalagi kalau bukan negara, karena negara bangkrutnya susah banget gitu kan. Nah, dari situ ngerti, dosen cerita katanya dia waktu ngebekalin diri dia kuliah itu duit 10 juta dari kampung didepositoin. Waktu itu kan bunganya masih tinggi ya, deposito enggak 3-4% ya, masih 6%-an gitu kan. Apalagi ini lebih tinggi, enak juga ya kalau gue punya kebutuhan hidup yang nggak terlalu gede gitu, makan segini terus ada sisa uang yang gue taruh aja, besoknya kan nggak tahu jadi apa gitu kan. Nah, akhirnya dari situ mulai belajar dari yang bentuknya tuh jangka panjang gitu, sampai yang emang sudah di batas ambigu nih antara spekulasi sama investment gitu kan. Nah, ini misalnya kayak pembelian mobil-mobil mobil-mobil hobi gitu kan. Itu Nih, saat itu. udah waktu kuliah udah mulai jual beli mobil waktu itu. Dan lucu juga sih sebenarnya, karena waktu itu ngincarnya itu mobil-mobil Eropa kayak BMW 318 M46 dulu kan. Wah, harganya nih bisa naik nih gitu. Atau kalau lu pakai mekanisme credit over credit tuh sama orang, itu marginnya lumayan. Dan kalaupun enggak, lu bisa pakai gitu kan, karena dengan uang misalnya kayak 30 juta gitu lu DP, lu terusin 2,5 juta cicilan per bulan gitu. Terus orang kan nggak tahu market, nggak tahu kayak gimana gambarannya, pengen BMW, semua orang dulu ngira BMW ratusan juta aja kan. Bener. Apalagi udah modern 2008. Dari 30 juta ya dia lanjutin over creditnya sampai misalnya 41 juta gitu. Dia balikin over credit dengan cicilan sekian, orang mau. Nah, itu ini diputar terus-terusan. Ngambilnya dari situ ya? Iya, nah modalnya dari yang kita masukin di obligasi sama obligasi waktu itu. Gila. Jadi dari situ ambil ya kuliah, tamat lulus ya di PNS ya 1 tahun setelahnya nikah gitu, dari hasil investment dan putaran diri. Jadi mikirnya emang ya itu safety net ya, investment itu kan safety net yang gue pikir juga waktu itu di zaman itu, karena waktu juga nggak banyak ya, kita kuliah kita kerja PNS 9 to 5, bukan 9 to 5 lagi bahkan. Kalau dari Bekasi itu harus bangun jam 5 gitu. Itu ke arah mana? Ke arah Lapangan Banteng. Waduh. Itu udah kayak ikan sepet lah sampai ke Juanda itu kan. Ya, Mia balik terus untuk ngeliatin chart juga nggak ada waktu, ya udah taruh aja di obligasi terus-terusan, nambah kecil. Lumayan nih. Nikah. Awal lo emang dia obligasi? Iya, Mulai semuanya. awal semuanya itu obligasi. Lebih secure soalnya. Karena ngerti kan kuponnya berapa segala macam. Sebenarnya yang harus orang pahami adalah investasi itu nggak perlu modal besar selama kita berani mulai gitu. Diajaib semua bisa. Lo ada prinsip dasar gitu nggak sih? Mungkin dari Theodora atau untuk Apa tuh prinsip dasar? memulai obligasi atau investasi gitu-gitu. Bang Ferry keren tadi, sumpah. Wibu mapan. Dari sini. Prinsip dasar ya? Ya maksudnya Gue very simple sih. Jadi gini, kalau sekarang kan orang tuh selalu mempusingkan investasi apa dulu. Sebenarnya gue very simple. Buat gue, kalau kita mau game changer, earning powers itu nomor 1. Jadi yang biasa gue compare adalah kalau saving ratio lu setahun masih bisa bikin lu tambah kaya 100%, 70%, 50% dari duit nganggur lu, berarti lu fokus aja di situ. Cari aja ini instrumen yang penting lo taruh berkembang, nggak perlu fokus portfolio. Maksudnya apa? Simple. Misalnya orang zaman sekarang punya uang nganggur 10 juta, maunya cari 100% nih setahun gitu ya. Dapetnya 10 juta kan? Ya kalau dia nabung 1 juta sebulan, setahun kan 12 juta. Tambah kayak 120% sebetulnya di sini. Nah, selama masih kayak gitu, mending fokus di sini. Mending tambah satu side hustle lagi jadi 2 juta. 2 juta setahun jadi 240 juta. 24 juta. Udah berapa? 240% gitu kan peningkatannya. Jadi orang tuh harus sadar bahwa yang kita cari di sini tuh kalau masih lebih gede, ya fokuslah di sini. Karena hidup tuh 2 fase, cash flow game dan capital game. Kalau masih di cash flow game, gas dulu cash flow gamenya. Ini naik terus. Nah, nanti kan hasil dari sini akan ditumpahkan ke sini. Ketika di sini udah naik angkanya, 10% udah berasa, 20% udah berasa, baru fokus banget bangun portfolio.
Tapi habit investasi harus dibangun dari sedini mungkin. Jadi tadi ada gamenya dan ada habitnya. Gitu kalau cara gue mandang investasi kayak gitu. Lu sering ngomong habit nih. Hmm. Tadi. Itu gimana sih pandangan lo? Maksudnya arahan lo buat yang baru mulai gitu. Ya. Nah, teman-teman tuh jangan underestimate habit. Kenapa mungkin Bang Ferry sekarang bisa investasi dalam jumlah besar, dari lulus kuliah aja udah bisa naruh obligasi. Berarti kan tinggal tunggu rezekinya makin gede, dia akan berani taruh obligasi makin banyak, atau bahkan dia akan berani invest modal besar ke tempat lain. Tapi kalau orang nggak punya habit investasi sama sekali, dikasih modal besar, nyalinya kecil. Habit tuh buat ngebangun nyali, mental, sama rasa biasa meletakkan uang besar ke instrumen investasi. Percuma kalau misalnya enggak lah kok nanti aja mulai investasi, tunggu kita modal 500 juta nih, undian menang, dah dapat 500 juta pulang, beli mobil 450, investasinya 20 lagi. Beda sama orang yang udah terbiasa habitnya investasi, dikasih 500 begitu, 400 mungkin dia tembak investasi. Ya dia beli mobilnya cicil dulu, puter lo kan, returnnya masih bisa kita ukur-ukur. Itu habit itu sering di-underestimate, tapi itu justru yang ngebuat kenapa orang kaya bisa bener-bener kaya, kenapa orang susah naik kelas. Habitnya mereka beda. Orang kaya dari kecil juga udah terbiasa dengar kata investasi. Gitu. Kalau Kak Ferry nih, dari obligasi tadi, sebenarnya lu udah mikirin gak sih bahwa dari awal tuh lu men-setting ini untuk jadi cuan gitu misalnya? Enggak. Atau lu bisa ceritain bagian itunya nggak? Atau lu cuma ya lu ngejalanin day by day gitu, apa yang lu kira itu bagus atau gimana? Dalam ekonomi kan ada namanya time value for money kan. Jadi gue memperlakukan obligasi waktu itu store of value sebenarnya, walaupun dapat cash flow juga, walaupun untuk investment juga, tapi gue nggak mikir kalau ini tuh bakal jalan gue menuju kekayaan. No, ini jalan gue untuk mencegah gue menuju kemiskinan. Itu two different things kan. Nah waktu itu di sisi yang lain kan gue juga udah hobi koin dari 2012 ya. Waktu gue masih jadi OP Warnet. Jadi apa? OP Warnet waktu itu masih di Garena. Jadi kalau lu main point blank lu beli keris itu pakai Bitcoin. Terus gue pikir kan Gila. secara chart ini it doesn't make sense nih kalau cuma bakal berhenti di sini. Jadi ini gak bakal berhenti. Jadi berapa cycle gue tahan terus, gue hold terus. Nah ini bisa menuju jalan gue mengubah hidup sebenarnya. Tapi kalau obligasi itu kalau ini gak berhasil gue gak miskin. Jadi gue cicil terus. Jadi sifatnya kayak gini. Investment itu kalau tadi ditanya prinsip fundamental dalam investasi itu sederhana ya. Jangan ikutin media, ikutin matematika aja gitu. Kalau too good to be true berarti lu produknya gitu. Ya kan orang banyak investment make ini sense, betul. 20% ya logik aja, kalau 20% kenapa dia nggak minta ke bank? Iya bener. Ya kan kayak gitu. Dan orang banyak ketipu kayak gitu. Iya. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat dengan komunitas NFT ya, misalnya kayak gini. Iya, Sebenarnya kayak gini, kayak dari dulu tuh kan waktu NFT booming itu goreng medianya kegede banget, dan Parah. analogi yang dipakai tuh nggak masuk akal gitu. Ya ibarat Mona Lisa is not Mona Lisa. Iya. It's not Mona Lisa. Iya, Selalu itu kan yang diulang Iya, repeat iya, again. iya. Dan gue orang yang paling against sama ini naratif ekonomi, gue nilai realnya nggak ada. Jangan bodoh lah gue. Ini naratif Gorengan. ekonomi. Iya. Selama kita punya hal kayak gitu di kepala kita sesederhana itu, kalau hitung-hitungannya yang nggak masuk ya jangan masuk. Iya. Cuma kadang ngeliat orang bilang gue kaya nih dari sini. Ya Iya, belum. iya, Itu iya. kalau dari lunya aja. Ketika lu yakin pun lu harus mikir ulang kali. Kalau lu ragu ngapain lu pikir ya. Kalau abu-abu ya balik aja, karena balik lagi cara lu nyari duit kan bukan dari investment doang. Ada human capital, ada money capital gitu. Usia lu 20 tahun ya gedein human capital lu. Iya. Nah, kalau human capital lu, skill set lu bagus, modal lu kuat, networking lu kuat, ngapain lu berharap 20% per bulan kalau lu bisa ngasilin 1000% per bulan dia. gitu. Dari apapun yang lu punya. Jadi ya balik lagi, investment itu bukan cara menuju kaya, cara mencegah kemiskinan sih. Itu prinsip gue ya. Jadi to be honest ya, selama ini masuk di segala instrumen pun ya udah yang paling yakin aja. Buffett kan juga bilang kayak gitu kan. Warren Buffett nggak akan dia masuk ke hal-hal yang nggak established gitu kan dari awal. Nggak, kekayaan dia dicapai bukan dari spekulasi gitu, tapi dari perhitungan matang nih, kesabaran, udah selesai. Dan investor itu jenis pekerjaan yang akan lu dapetin setelah lu melewati pekerjaan lain. Betul. Bukan dari nol lu jadi investor terus lu modal kapitalnya dari mana gitu. Betul. Nah, seperti itu. Betul.
gue tertarik dengan human capital waktu muda Iya. tadi. Lu bisa kembangin itu nggak? Maksudnya mungkin ada teman-teman kita yang masih baru apa segala macam gitu. Jadi ada dua nih, HCI sama MI, MCI sama HCI. HCI itu Human Capital Index, MCI itu Money Capital Index. Semakin kenapa di usia muda human capital kita harus spike, harus tinggi? Karena tubuh kita masih sehat. Kita masih bisa gagal berkali-kali, bangkit lagi, gagal, tanggung jawab belum besar. Kita belum punya anak cucu segala macam, belum semakin kita bertambah kan split out kan. Nah, ketika di usia 20 tahunan, nggak mungkin kita bisa getter kalau kita dari orang biasa gitu ya, bukan dari anak konglomerat getter kapital gimana pun dengan cara bersih ya. Pastilah berangsur kan. Nah, dengan human capital yang makin tinggi, bentuk human capital itu ya pengetahuan, skill set, keterampilan, networking segala macam, posibilitas kita menghasilkan money atau keuangan, keuntungannya itu besar. Nah, once kita gagal, kita bisa recover. Tapi di sisi yang lain, semakin usia kita bertambah, ini harus sudah shifting ke money capital. Jadi misalnya porsinya di usia 20, mungkin kita berinvestasi ke human capital itu 90%, money capital 10. Nah, di umur 30, ini udah mulai equilibrium nih. Crossing. Ya udah mulai crossing nih. Misalnya ini 70, 30 atau 60, 40. Nah, ketika kita udah di usia yang kalau pemain bola itu lewat batas usia emasnya lah ya. Misalnya 35, 34 ya kayak usia gua sama Theo lah sekarang ya. Itu kan udah bangun pagi pinggang sakit, udah nggak bisa begadang 2 hari. Kalau dulu masuk angin gitu. Ada anak istri gitu sekarang. Nah, tapi kan kita harus generate revenue di tahap yang sama nih. Berarti money capital kita harus tinggi nih. Investment kita harus naik terus nih. Bisa ngasih cash flow kita tiap bulan tanpa harus mengeluarkan energi sebanyak waktu kita muda. Nah, makin tua human capital kita pasti declining, tapi money capital kita harus naik. Itulah pentingnya investment. I see. Wah, keren banget. Mantap. Oke. Sekarang ini pertanyaan talking points umum ya. Kita ngeliatnya secara umum gitu. Kenapa orang harus mulai investasi? Tapi dari point of view secara umum aja, tadi lu bilang lebih lihatnya jangan terlalu teknis gitu ya. Gimana kalau Kak Theo gimana? Oke. Sebenarnya tadi udah dijelasin sama Bro Ferry the whole konsepnya. Mungkin kalau gue tambahin, gue persimpel lagi dikit aja ya. Teman-teman kita kerja seumur hidup itu sekarang kerja puluhan tahun. Tadi ya Bro Ferry udah bilang kita lulus kuliah, kita punya tenaga, capacity segala macam. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kerja. Tujuannya apa sih sebenarnya? Buat apa? Buat ganti mobil terus habis lagi? Enggak. The whole konsep adalah perjalanan men-convert active income jadi passive income. Nah, itu yang tadi Bro Ferry sampaikan tuh, kenapa harus crossing. Kenapa? Karena semakin kita dewasa, resiko diri kita tuh semakin besar. Kesehatan mungkin menurun, produktivitas menurun, tanggung jawab makin banyak, hal unexpected tuh bisa happen. Nah, bagaimana cara menjaganya adalah dengan ketika kita punya value yang terus meningkat, kan kita active income-nya makin lama makin besar nih. Dapat uang dong. Dapat uang ini kita apain ya? Kita harus bangun habit kelola kan? Singkat cerita, bisa kelola, bangun fondasi finansial, punya uang nganggur. Uang dingin nih. Sepanjang kita sebulan bisa surplus 1 juta aja, setahun kan surplusnya 12 juta, 5 tahun udah 60 juta. Berarti kan uang nganggur kita, dana nganggur kita nih naik terus nih. Ini adalah token investasi atau token passive income kita. Ini yang dibangun terus, ditembakkan lah. Misalnya tadi yang paling aman apa? Obligasi. Ya, misalnya kita ngomongin apa? Obligasi, oke. Ya udah asumsi aja tuh uang nganggur kita ditembak ke obligasi berapa? 7% misalnya setahun atau 6%. Bagi 12 ke cover nggak biaya hidup kita ditambah gaya hidup realistis. Itu udah masuk financial freedom tuh sebenarnya definisinya. Makanya hitungan orang beda-beda. Kalau kita sudah punya passive income yang bisa mengcover at least living cost kita per bulan, kita tuh tambah tuanya juga tenang. Misalnya kita per bulan hidup 20 juta. Wah, sekarang kita passive income sudah 15 juta. Loh, kan tenang malah ya. Itu bakal ada duit nganggur lagi gitu. Nah, semakin gede kita punya selisih itu uang nganggur, passive income kita juga over time kan naik terus. Maka gaya hidup dan biaya hidup kita yang bisa di cover dari passive income meningkat. Nah, menurutku itu adalah the whole concept investment. Di sini di keuangan kita nggak ngomongin orang yang sudah financial freedom mobilnya mewah. Enggak, di keuangan tuh nggak ada itu. Di keuangan cuman passive income lu nutup kebutuhan lu, tambah gaya hidup realistis lu nggak cover, that's your financial freedom loh. Tidak berhubungan dengan kemewahan, tapi ketika lu nyampe levelnya, gaya hidup mewah udah bukan mewah lagi. Kalau lu udah mampu beli kan lu nggak bisa bilang itu mewah. Itu emang udah cocoknya di situ.
Gitu sih kira-kira. Gue suka dengan gaya hidup realistis. Itu gimana sih maksudnya? Gaya hidup realistis tuh gini. Jadi realistis adalah kacamata real yang lo pakai nih. Terus lo bisa lihat dan mengenal diri lu, background lu, keluarga lu, biaya hidup lu, cash flow company lu. Everything real tentang diri lu bisa tahu. Maka lu bisa mengambil decision yang applicable dan resikonya terukur. That's realistis. Kalau kita put it ke tadi, berarti kita punya living cost yang memang bisa menghidupi kita. Dan gaya hidup realistis simple deh, misalnya gini. Oh iya, gue orang yang cuma setahun mau jalan-jalan 2 kali ke Asia deh. 1 Singapura, 1 Jepang. Berarti gue cuma butuh uang berapa sih? 100 sampai 150 juta. Bener nggak? Buat kedua negara itu. Bagi 12 deh. Kasarnya berapa sih? Sekitar 12-13 juta. Berarti kalau tadi biaya hidup gue 20, tambah 12 kan 32. Gue punya passive income 35 sampai 38 aja. Gue udah bisa hidup kayak gitu tuh. Tanpa kerja. Gitu. Itu yang gue maksud realistis, dan versi tiap orang beda-beda. Gitu. Kalau Mas Ferry gimana nih? Ya tadi udah dijelasin sedikit ya, supaya nggak miskin aja. Mencegah lu untuk jatuh dalam garis kemiskinan kan, salah satunya investasi. Kedua, kenapa orang harus investasi? Ya karena mudah sih. Sekarang itu mudah banget investasi gitu. Bener. Ya kayak tadi Theo cerita kan, nggak perlu kayak gitu-gitu, nggak perlu datangin dari aplikasi, selesai dan ringan kan. Dengan nggak perlu lu punya 100 juta, 200 juta untuk mulai investasi. Lu bisa mulai dengan angka terendah sekalipun, bahkan 10.000 gitu. Ada yang nawarin 5.000 segala macam. Dan itu kan melatih habit yang tadi Theo bilang, melatih behavior yang dibilang, melatih kedisiplinan diri yang dibilang. Karena untuk menjaga stabilitas finansial, salah satu syarat mutlak itu kan disiplin. Apapun bentuk kedisiplinan yang lu bisa. Dan ya investment itu kan nggak selalu berkutat sama hal-hal yang rumit. Kayak reksadana ya sesimpel itu gitu. Lu taruh uangnya selesai. Resikonya rendah gitu. Terus dari situ juga lu bisa tahu nih, oh gain per bulannya gimana, ini apa, itu bagus dalam pencatatan dan akuntansi lo kan. Ketika lo udah terbiasa untuk menaruh uang dingin, terus uangnya balik gitu kan. Nah, behavior lo tuh bisa berubah gitu, dan itu bisa menghasilkan banyak keuntungan buat orang juga. Kedua, ya kayak obligasi tadi anak kuliah misalnya, ya nggak akan pernah kerasa tuh naruh 30 juta, 40 juta balik-balik 45 ya gitu, 45 juta tiba-tiba atau apa, karena kan sebenarnya kita tetap mengukur aja nilai inflasi itu seberapa jauh. Dan sebenarnya inflasi real itu kan sangat sulit ditebak ya, karena kumpulan barang yang diidentifikasi inflasi itu bisa berbeda banget gitu. Dan so far sejauh pengalaman gue ada di dunia ini gitu, di dunia finance, ya sebenarnya kalaupun uang lu dingin dan lu nggak tahu mau pakai apa, dan lu udah cukup juga berfoya-foya dan bersenang-senang, ya taruh aja gitu. Daripada kan kalau dalam ilmu ekonomi dasar itu ada namanya perilaku konsumen dan utilitas. Ya, tingkat kepuasan konsumen, utility orang ketika dia mencari kepuasan. Ya, utility itu di bahasa Indonesia kan translate-nya agak meleset sih. Cuman ya intinya seperti itu. Nah, lu pikirin nih, lu misal punya duit lebih, rezeki lebih, either orang tua lu kaya atau lu punya side job segala macam gitu. Dan lu berpikir, oh gue mau senang-senang dengan uang gue, it's fine. Lu bersenang-senang, salah satu bentuk pilihan rasional juga untuk menghibur diri. Tapi balik lagi, tingkat kepuasan itu selalu ada margin of return-nya gitu. Misalnya sesuka-sukanya lu makan nasi padang gitu, lu makan 3 kali berturut-turut enak juga. Tapi kan orang nah itu kan contoh ekstrim ya. Tapi kan orang sering kayaknya nggak puas sih, gue harus dugem deh tiap saat gitu. Akhirnya ya tingkat kepuasannya declining, uang lu berkurang. Nah itu ya, investasi, perilaku investasi itu mencegah lu menuju titik tersebut. Walaupun sesimpel kayak gitu aja, selama lu produktif ya taruh aja uang lu ke tempat lain gitu yang emang bisa beresiko rendah dan emang bisa return balik ke lu. Jangan mikir jauh-jauh kayak wah gua bakal jadi the next Warren Buffett. nanti dulu. Pokoknya habitnya dulu dibiasain. Karena kalau nggak kayak gitu, ketika lu punya uang gede gitu, ketika lu pertamanya main partai 1 juta 2 juta ya, terus tiba-tiba lu harus main partai 20 sampai 100 M, lu nggak punya habit kayak gini, I'm shocked. Dan itu yang banyak terjadi sama orang-orang yang salah naruh duit, ditipu orang segala macam. Karena wah tiba-tiba tahu ini nggak yang sering jadi contoh kampung Pajero. Oh iya pasti. Yang tanahnya harganya iya, harganya dibeli dengan SBU tertinggi semua. Tanah di situ kan untuk habis dapat duit semua beli mobil. Semua beli mobil Pajero. Habis itu susah lagi. Ya, selesai mobilnya jadi,
rumah udah dijual 2M, nggak tahu mobil mau diisi bensin pakai apa. Kaget. Akhirnya jatuh miskin Iya. semua lagi. Iya. Dan lebih parah lagi, mereka nggak punya aset rumah. Iya. Cuma punya mobil itu. Mobil pun dijual setengah harga Bener. atau 70% harga. Nggak ada yang return, nggak ada yang balik. Hidupnya nggak berubah akhirnya. Hidupnya nggak berubah. Coba dari level kayak gitu, dari masyarakat rural udah diedukasi, itu udah biasa mereka untuk mengalokasikan dana Iya. untuk investment. Ya, hal kayak gitu nggak akan terjadi. Jadi Dan- sawah semua ya. jadi sawah semua bisa. Dan itu kan orang yang juga, yang di kontrariannya adalah orang juga sering mikir investasi itu jadi barang super wajib. Sebenarnya ini juga mau gue koreksi. Lu melakukan investment itu ketika semua kebutuhan, tanggung jawab, utang lu udah selesai. Beres. Beres. Nice. Nah, yang gue sering ketemu, ya gue mau minjem duit untuk investasi. Ya kalau lu masih mau minjem duit, jangan Jangan investasi investasi. dong. Penuhi kewajiban lu. Itu banyak banget terjadi. Dan Bener. itu yang bikin orang kan di sisi yang lain kurang teredukasi dengan baik, di sisi lain FOMO-nya tuh sampai Iya, level iya, itu iya, gitu. iya. Sampai tanpa memahami esensi dasar investasi itu sendiri. Minjem duit untuk investasi itu gokil sih. Mau mengubah hidup tapi pakai hutang. Iya, pakai hutang. Berubah sih hidup lu berhutang. Oke, ini kita bridging ke segmen berikutnya. Gimana sih caranya mulai dengan aman? Nah, gitu. Jadi sebenarnya hooknya cara paling gampang buat investasi itu kayak gimana sih? Mulainya dengan aman tuh seperti apa sih? Gitu. Mungkin dari Katio dulu. Oke. Kan tadi kita udah ngomong habit. Ya. Sebenarnya berarti kan gini ya, finance itu menurut gua selalu tentang kebiasaan. Dapat duit. What's next? What's next-nya itu menentukan lu jadi punya keuangan seperti apa dalam bertahun-tahun ke depan. Coba. Kalau kita bangun pagi deh, teman-teman jawab aja dalam hati ya. Kita ngapain? Oke, main HP gitu ya. Abis itu pasti pilihannya dua kan. Kalau nggak mandi, gosok gigi. Itu taunya dari mana? Itu dari doktrinal kan. Ada lagu kan dulu kan. Bangun tidur, terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Masuk terus kan. Ya bangun pagi otak kita kayak gitu. Nah pertanyaan harus dibalik. Gajimu masuk hari ini. Yang pertama kamu lakukan apa? Kalau kamu bilang, yang pertama aku udah sisihkan buat saving dan investasi. Yang kedua, tidak lupa kalau ada bayar cicilan. Pasti savingmu lebih banyak daripada hutangmu. Tapi kalau habit pertama masuk, yang pertama jangan lupa, oh aku bayar cicilan dulu kok, kalau ada sisa aku saving. Udah pasti hutangmu lebih besar daripada cicilanmu. Dan itu habit yang kamu lakukan tiap bulan, tiap THR, tiap bonus, tiap lebaran. Itu gulung terus, itu bener-bener setiap decisionmu. Itu dulu. Nah makanya, kalau mau mulai bangun dulu habitnya, kita masih di cash flow game. Habitnya gimana? Coba aja dulu kenal reksadana. Paling gampang apa sih? Reksadana pasar uang. Itu kan bisa kita per bulan sisihkan berapa, kita tinggal tembakin aja terus per bulan. Kita bisa cicilin terus. Tapi bukan berarti kayak, wah kok udah beli reksadana pasar uang tiap bulan, kayak bentar lagi kalahin Warren Buffett. Nggak begitu konsepnya. Nggak begitu. Yang kamu harus fokus sekarang yang jadi game changer hidupmu apa? Tadi Bang Ferry udah bilang, apa nih? Game changer saya, karir saya nih kok lagi ada potensi bagus. Saya dipromosikan. Bisnis nih lagi dapat momentum. Itu yang difokusin. Dapat gede, lifestyle jaga, dikondisikan nyaman, uang nganggurnya ditumpuk terus kan itu kan. Tembakin aja dulu. Nanti ketika modalnya sudah kekumpul kan kamu tinggal jual sebagian reksadanamu, switching aja. Mau coba apa? Saham silakan. Mau coba apa? Obligasi silakan. Mau apa gitu. Tapi kalau buat pemula yang paling gampang ya mungkin 3. Deposito, reksadana, obligasi. Udah, gitu aja. Tapi deposito kan jarang disebutkan sebagai investasi ya. Iya. Tapi zaman gue pertama kali taruh deposito itu bank-bank nawarin 7,5 sampai 8,5 loh. Tinggi itu 2016, 2017 sampai 2018 kok. 2019 aja masih begitu. Abis itu turun terus ya. Sampai 3%, 4%. Iya, abis itu turun terus. Tapi pernah ada harinya bahkan deposito tuh 7,5 sampai 8,5% gitu. Ya kalau sekarang enak lah, udah ada reksadana pasar uang, tiap bulan kita bisa bangun habitnya. Nah, teman-teman ini very simple tapi kalian harus ingat. Kita tuh bisa tambah kaya dari duit yang gak kita lihat. Gimana? Karena cobaan itu harus dihindarin bukan dicobain. Jadi kalau kita masuk duit kita udah tembak ke sini, kan kita nggak perhatiin ini, yang kita perhatiin kan saldo kita di sini, saldo operasional, aman. Tapi kalau duitmu semuanya ngepool di sini, wah triggernya banyak sekali nih. Tiba-tiba beli ini, tiba-tiba ganti pelek, tiba-tiba. Gitu. Jadi bangun habit, mulailah dari yang paling simple dulu yang kita bisa berjalan bersama habit kita. Nanti modalnya udah lumayan, mungkin katakanlah 80 juta, 100 juta, 200 juta, kita bisa mulai.
Ubah mindsetnya gimana sih cara teknisnya? Maksudnya tadi kan ada orang yang kayak gulung terus nih. Ya, How to start? ubah mindset cuman bisa dengan start. Titik. Mindset itu tuh bisa di sini. Tapi bagaimana kita applicable ke diri kita adalah ketika kita mulai. Kayak tadi Bro Ferry udah bilang, taruh segini tiba-tiba jadi segini ya. Itu bagian dari mindsetmu berubah karena kamu lihat hasilnya. That way kamu akan ngerasa ternyata worth it ya. Kita taruh di tempat ini dan ini menghasilkan return. Dan itu perjalanan. Jadi zaman sekarang kita jangan cuma pintar di kepala guys. Kita harus evaluasi dan praktek. Kalau enggak, yang berubah cuma isi kepala kita doang. Hidupnya nggak berubah. Gitu. Mas Ferry gimana nih? Ya tadi kan udah dijelasin banyak sama Theo ya. Gue nambahin aja. Pertama lu download aplikasi yang emang benar udah safe ya. Ya kita di Ajaib ya, berarti Ajaib. Yeah. Yang udah regulasinya udah Yes. jelas. Yes. User UI AI-nya udah paling bagus. Yang gue pakai juga. Jadi ya udah download aja, lu scrolling aja kayak lu main game gitu. Uang 100.000, 200.000 lu coba aja masukin gitu. Masukin ke hal-hal yang emang paling aman kayak tadi ya, reksadana, atau lu coba lihat obligasi yang tersedia apa. Kalau emang udah kena nih, ya udah lu bikin pencatatan berapa sih dana yang bisa lu spare setiap tahunnya atau setiap bulannya untuk investment, terus masuk. Karena balik lagi, yang perbedaan antara gua waktu kuliah sama sekarang dalam rangka investasi ya, itu mudah banget sekarang gitu. Apalagi orang-orang zaman dulu kan harus ke bursa efek ya kalau untuk ini, gila banget. Iya. Lembar bener lembar kayak gitu kan. Apalagi kalau dulu juga misalnya kita ngomongin kripto itu, waduh, PR betul kalau mau. Tapi kan sekarang semuanya udah mudah dan terregulasi dengan baik juga, terlindungi juga. Jadi ya kalau perlu belum punya duitnya, lu download aja dulu aplikasinya gitu. Terus pelajari, returnnya berapa sih? Ini berapa sih? Terus do math lah. Do math kalau gue masuk ke sini, kayaknya cocok nih. Loss segini gue nggak masalah. Tapi biaya gue belajar sekian gitu kan. Itu bisa jadi salah satu pertimbangan lo. Apalagi sekarang ya simulasi seperti itu tuh kan dibutuhkan kan. Buat orang untuk berani nyoba, karena satu tembok besar orang tidak pernah mencoba investasi walaupun mereka tertarik adalah langkah awal ini tadi. Nanti ribet gitu. Nanti capek gitu kan. Padahal sekarang ya tinggal satu aplikasi, modal satu KTP, selesai. Jadi sebenarnya lebih konkretnya cara paling gampang ya download aja aplikasi yang lu punya smartphone gitu. Terlepas apapun itu ya. Gitu sih. Menurut lu kenapa orang-orang belum bisa terbuka sama hal itu? Maksudnya kalau kita ngomongin itu panjang lagi tuh. Kenapa nggak bisa terbuka? Jadi sifatnya tuh perbaikan struktural yang besar-besaran kan. coba dipersingkat gimana? Intinya masyarakat kita memang, kalau di laporan IMF World Bank terakhir 2023 yang gue baca itu, unbanked people kita aja itu masih banyak. Masih banyak orang di Indonesia nih yang nggak punya rekening bahkan daripada Indonesia. Bener. Nah itu, sejauh itu tuh. Bener. Jadi emang pendidikan harus diperbaiki, jangkauannya harus diperbaiki, sosialisasinya harus benar, literasi keuangannya harus diberikan dengan benar dari sejak dini dan di semua lapisan masyarakat. Makanya kalau kita ngelihat dengan populasi yang hampir 300 juta ini kan market yang sangat-sangat besar ya sebenarnya. Salah satu masalah terbesar dunia keuangan di Indonesia itu kan terlalu dangkal jumlah investment. Maksudnya gimana? Terlalu sedikit jumlah investor di Indonesia itu terlalu sedikit. Retail itu terlalu sedikit gitu. Makanya semuanya tuh gampang banget digerakin kan. Karena kedangkalan layer investment ini yang menjadi salah satu masalah besar di Indonesia dan sampai sekarang belum banyak orang yang ngebahas. Tapi jangan kita ngomong soal investor, unbanked people-nya aja masih banyak. Dan itu yang secara dalam ditelisik sama World Bank waktu itu. Dan ini salah satu question mark juga yang harus dijawab. Orang-orang lebih percaya gue menggandakan duit datang ke orang pintar gitu. Ini tuh banyak sekali di berbagai daerah di Indonesia. Bener sih. Mereka nggak percaya dengan konsep seperti ini. Yang paling yang mereka pahami ya beli emas. Bener. Emas pun store of value kan, nggak kasih lo yield secara ini. Sih. Bentar ya. Oke. Sorry. Oke.
ini ada titipan kaitannya dengan si reksadana sekarang. Kaitannya dengan reksadana. Oke. Dengan keadaan tadi Mas Ferry udah jelasin bahwa basic kita mungkin masih belum sejauh itu gitu ya. Nah, gimana menurut Mas Ferry nih, gimana nih orang-orang ini bisa terpapar gitu dengan informasi mengenai reksadana apa segala macam itu, gimana tuh cara menyampaikannya gitu, atau bahasa simpelnya tuh gimana sih buat orang-orang ini? Balik ke pendidikan paling dasar lah. Tapi untuk sampai mereka bisa ada di ruangan yang mana mereka terpapar informasi reksadana, itu kan perjalanannya jauh, Panjang. ya. Banget. Kalau kita Banget. ngomong realistis gitu, karena Banget. gimana mereka bisa tahu soal reksadana atau soal obligasi segala macam kalau dalam hari-harian mereka itu struggle dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka gitu kan. Itu yang kita nggak bisa bohong. Kalau misalnya ekonomi ini secara makro tidak naik, pendidikan ini secara makro tidak naik, untuk masyarakat yang kecil, masyarakat yang ada di daerah rural, kita realistis saja sulit untuk memberikan mereka pemahaman soal reksadana. Nah, untuk mereka yang memang udah teredukasi dengan baik, untuk mereka yang udah memenuhi threshold, untuk mereka yang udah dibekali dengan baik, ya mungkin baik dari sektor private ataupun publik, itu penyampaiannya, edukasinya, bentuk literasi finansialnya harus ditanam sejak dini. Dan jangan pernah berhenti untuk berinovasi supaya orang-orang makin paham bagaimana barang ini sebenarnya. Kalau dari kecil orang udah tahu nih, oh macam-macam investasi itu bukan cuma saham atau bitcoin aja, bukan cuma kripto aja ya, bukan cuma mobil mewah aja ya gitu kan. Yang ngasilin mobil mewah bukan cuma itu aja ya, oh ada loh reksadana obligasi masuk dalam kurikulum misalnya, orang bakal paham. Masalahnya jangankan ngomong soal reksadana ataupun obligasi, orang bisa paham pajak pun belum tentu setelah mereka kuliah itu tahu pajak itu apa. Pajak loh. Betul. Instrumen fiskal, instrumen fiskal paling besar. Kayak kemarin orang masih nanya kan, kenapa sih kita harus self assessment gitu kan? Ya untung kita self assessment. Kalau government, kalau office assessment ya bisa mati kita diketok. Cuma bisa terima. Iya cuma bisa terima kayak di beberapa negara maju kan. Cuma bisa diketok. Repotnya kita ngisi SPT, tapi self Yeah. assessment itu better than office assessment. Yeah. Nah, itu orang pemahaman dasar kayak gitu orang nggak paham. Iya. Dan kita merciful ya. Iya, merciful sekali. Oke. Aduh. Basicnya ke ini ya, ke orang-orang di bawah gimana caranya bisa Edukasi menyeluruh lah, edukasi menyeluruh dari semua pihak yang berkepentingan ya. Negara kan punya kepentingan supaya investor itu naik jumlahnya. Nah, sektor private juga punya kepentingan supaya customer-nya itu growth semakin scale up kan. Nah, makanya bisa bahu-membahu untuk memberikan edukasi masalah investasi yang aman kayak reksadana ataupun obligasi supaya masyarakat teredukasi secara menyeluruh gitu. Oke, seperti yang kita bisa lihat, dulu kan mulai investasi ribet nih, harus banyak isi formulir ke bank. Nah, sekarang kan bisa gampang lewat aplikasi nih. Nah, bisa nggak teman-teman kasih maksudnya bukan ajakan sih, kayak pandangan gitu bahwa sekarang tuh udah sesimpel itu gitu. Solusi dari ini adalah solusi baru, bukan solusi baru sih, solusi dari permasalahan mungkin yang teman-teman hadapin apa segala macam gitu. Bisa nggak kasih pandangannya gitu, mungkin dari KTU dulu. Oke, tadi kan Bro Ferry sudah memberikan pandangan yang sangat realistis ya. Bahkan kasarnya kalau kita ketemu orang dia lapar aja, kita mana bisa ngomong investasi sih. Minimal dia baru tahu loh, oh ternyata saya makan sampai minggu depan cukup ya. Itu nggak mungkin bikin investasi gitu ya. Tapi buat teman-teman semua sekarang mungkin yang sudah sampai level pemenuhan kebutuhannya oke nih gitu ya, kebutuhan per bulannya masih tercukupi, kebutuhan pokoknya gitu ya. Sekarang tuh very simple, kayak gue pribadi nih, gue pakai Ajaib. Kenapa? Literally lu bahkan sekarang bisa mulai dari 10.000. Jadi kan sekarang ibaratnya kalau udah cukup makan, denger podcast ini kan otak keisi. Ya kan? What's next-nya tinggal ngapain? Action. Tapi kalau action tapi kan kalau action investasi mahal. Lah bisa mulai dari 10.000. Boleh nggak tuker tuh pisang goreng sama bakwan? Ataupun beberapa kopi sama habit ini? Gitu kan. Kalau kita mau berubah ada harga yang harus dibayar ya. Tuker aja dulu itu. Kopinya ganti cari yang Starling bentar. Selisihnya aja jadi reksadana itu. Itu tinggal download, isi data, literally langsung beli. Masalahnya kalau orang belum mulai beli,
kalau orang belum bangun habitnya sama sekali, belum nyoba, mereka tuh nggak bisa ngerasa bahwa kayak ternyata investasi tuh feelsnya gini ya. Ternyata ini berguna nih, gue nahan-nahan diri taruh uangnya ngasilin gitu. Apalagi Ajaib tuh ada fitur auto invest. Jadi kalau zaman dulu gue pakai note sendiri, harus isi sendiri gitu. Mana ada fitur yang auto langsung tarik gitu kan. Kalau sekarang kan dari saldo bisa langsung ketarik auto invest. Jadi kita udah tahu, oh kita memang udah komit, per bulan kita udah otomatis ke sana. Tinggal per 6 bulan atau per akhir tahun ya, kita lihat, wih, ternyata duit gue yang ketarik udah segini loh. Gue udah tambah kaya segini, bukan tambah boros segini nih. Ini dua hal yang sangat berbeda gitu. Gitu. Dan Ajaib juga UI UX-nya very simple, transparan juga, portfolio kita bisa lihat dengan sangat mudah. Jadi apalagi alasannya untuk tidak coba gitu loh. Mas Ferry gimana? Kayaknya udah dijelasin. Masa ya udahlah download aja Ajaibnya, karena kalau lu nyari platform investasi itu banyak ya. Tapi satu hal yang lu harus ingat pertama itu regulasinya. Ini legal atau enggak, karena kalau nggak legal terus jadi masalah itu susah banget. Itu dilindungi sama Republik ini atau enggak, terus recordnya seperti apa, sudah berapa lama dia bertahan kan. Dan ketiga ya user interface-nya bagus gitu, nyaman untuk mata lu ngelihat. Karena 3 hal itu aja, dan gue kira Ajaib udah di top tier-nya ya. Jadi lepas gue ngomong di Ajaib atau enggak, ini jelas tuh, karena gue nggak akan ngepromosiin sesuatu yang masih goyang atau apa. Repotnya di dunia finansial itu. Banyak orang kena masalah gara-gara hal-hal seperti itu kan, makanya sangat. Iya benar-benar finansial sensitif banget. Kalau masih yang udah bulat aja kita masih ada celahnya. Ada celah, apalagi masih goyang gitu. Iya, agree. Oke, mungkin buat Katio. Gue pribadi dari tadi ngobrol-ngobrol juga belajar banget dari Bro Ferry ya. Cuman mengingat waktu yang terbatas. So kalau buat teman-teman mungkin merasa tertrigger gitu ya dari conversation ini, juga pengen belajar lebih lanjut segala macam, kalian boleh follow dan ikutin Ajaib juga ya. Karena konten-kontennya juga mereka fokusnya edukasi. Sering ada collab sama influencer juga. Moga ntar gue diajak-ajak juga ya sama Bro Ferry ya. Sama suka ada kelas-kelas juga ya sesekali occasionally untuk mempertajam lagi. Jadi buat teman-teman yang sekarang sudah tertrigger, pengen action tapi nanti kedepannya bagaimana, sambil ikutin Ajaib aja, karena Ajaib juga the goals-nya adalah membuat kalian bisa berinvestasi di kondisi maturity finance yang tepat teman-teman gitu. Cakep. Oke, ini kita udah di segmen 4, udah di ending-ending nih. Ini lebih ke conversion aja sih. Jadi ini sebenarnya ada bahasa. Lu suruh gue jualan apa? Oke. Kita bicara investasi, tentu kita mulai dari paling mudah dulu. Tadi kita udah ngejelasin Human Capital Index, Money Capital Index. Kita mulai prosesnya, kita harus tahu esensi dasar investment itu apa gitu. Nah setelah itu ya tips and triknya mulai dengan sesuatu yang paling mudah, reksadana, obligasi yang lu bisa find out di Ajaib dengan cara paling mudah juga, dengan jumlah uang yang disiapin paling ringan juga. Jadi dari sana kita mulai belajar, dan semoga itu menjadi sesuatu yang berkembang di kemudian harinya, yang bisa mencegah kita, bukan cuma mencegah sih, yang bisa menjaga semua nilai kekayaan atau uang yang udah kita simpan jadi sesuatu yang masih fungsional di kemudian hari. Jadi investasi gimana? Investasi bukan untuk menjadi kaya. Ya balik lagi, investasi itu bukan untuk membuat lu terjadi. Buat gue investasi itu bukan bikin lu kaya, tapi buat mencegah lu jatuh ke garis kemiskinan. Itu sih. Jadi ya download aja di Ajaib. Jadi ya download aja Ajaib. Katanya gini. Iya, mungkin tadi dari Bro Ferry juga udah banyak teknisnya ya. Mungkin mengingatkan doang sih buat teman-teman bahwa finance itu selalu tentang kebiasaan dan gaya hidup sih. Jadinya mau sefancy apapun kita dapat edukasi, mau sekeren apapun kita ngerti, kalau kita nggak punya habitnya, kita nggak punya mentalnya. Kalau nggak punya mentalnya, kita nggak akan bisa menjadi kaya. Bertambah kaya itu harus, jadi kaya itu bonus, karena luck tiap orang beda-beda. Dan hal buruk bisa menimpa orang beda-beda gitu. Tapi yang kita harus make sure kita punya habit bertambah kaya over time. Supaya apa? Supaya jangan sampai suatu hari kamu dapat momentum dan kamu cuma jadi orang yang sempet kaya. Nah itu sedih tuh. Dan kasusnya banyak kan. Dapat duit kaget, nggak tahu mau ngapain, nggak terbiasa, balik lagi, terus momentumnya belum tentu datang lagi.
So, mari bangun habitnya, mulai langkah pertama dari download Ajaib. Ajaib semua bisa.